Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali bersama saya Penginjil Krishna di dalam program Bagaimana. Dan tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menabur hidup di dalam roh. Mari saya ajak kita membuka dari Galatia 6, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kalau bisa mari kita boleh membacanya bersama-sama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, kan apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan yang lalu saya menjelaskan tentang hidup menurut daging atau roh. Dan bagian ini adalah bentuk aplikasi konkret. Bagaimana sih hidup yang dipimpin oleh roh itu? Bagaimana kita menabur kehidupan di dalam roh itu? Karena jelas di sana dikatakan bahwa jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Barang siapa menuai hidup, menabur hidup di dalam daging, maka ia akan menuai kebinasaan. Sebaliknya, barang siapa yang menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Nah, apabila kita melihat bagian ini sebenarnya sangat jelas apa yang harus kita perbuat. Yaitu di sana dikatakan ayat 9-10. Di sana dikatakan, marilah kita berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Di sana dikatakan sekali lagi, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, mengapa hidup di dalam roh itu ditunjukkan dengan berbuat baik kepada orang lain, bahkan kepada saudara seiman kita? Karena berkali-kali saya mengatakan bahwa orang yang hidup bagi Tuhan, orang yang semakin rohani, orang yang dewasa, ia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan orang lain, kepentingan orang lain, bukan urusan ya, tetapi kepentingan orang lain, memikirkan orang lain. Karena ketika kita masih fokus kepada diri kita sendiri, sulit bagi kita untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Nah, di sini jelas dikatakan bagaimana sih kita bisa melakukan kebaikan, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar di dalam roh lemah lembut, yaitu roh yang sabar, roh yang membimbing, yang tidak memaksa, tetapi dengan sabar selalu menuntun, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa hukum Kristus itu? Yaitu saling mengasihi. Di mana saling mengasihi kita tunjukkan dengan saling mengingatkan, saling menegur, saling menguatkan. Bagian ini menunjukkan juga bagaimana kita sebagai gereja seharusnya hidup. Di dalam komunitas kita perlu orang lain. Dan orang lain juga memerlukan kita. Hidup di dalam roh tidak bisa kita capai dengan diri kita sendiri. Tetapi kita membutuhkan support dari orang lain. Dari saudara-saudara seiman kita. Itulah kenapa di sana sekali lagi dikatakan bertolong-tolonglah. Saling tolong-menolong. Saling mengingatkan. Saling menegur. Karena dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Ayatnya ketiga. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita dapat saling menolong. Saling menguatkan, kita saling menegur, kita boleh memimpin orang di dalam roh lemah lembut. Nah, ayat yang ketiga,
Di sana dikatakan sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Ketika kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain, ketika kita merasa diri kita lebih suci, kita cenderung tidak peduli dengan orang. Bahkan kita cenderung juga tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Dan ini adalah hal yang harus kita perhatikan. Karena seringkali gereja tidak lagi menjadi berkat. Kenapa? Karena gereja menutup dirinya. Gereja merasa dirinya lebih baik. Gereja merasa dirinya adalah orang-orang yang suci. Sehingga orang yang berdosa akhirnya merasa terhakimi. Mereka merasa tertolak. Padahal mereka sangat butuh support. Mereka butuh dikuatkan. Mereka butuh diingatkan. Mereka butuh ditarik kembali. Tetapi gereja justru merasa apa? Diri lebih baik. Merasa diri lebih suci. Dan merasa tidak bisa bergaul dengan orang lain. Dan itu jelas ditunjukkan dalam sebuah perumpamaan tentang doa orang Farisi dan dengan doa pemungut cukai. Kita di sana dapat melihat bahwa orang Farisi merasa diri benar. Tuhan, aku perpuluhan. Tuhan, aku persembahan. Aku melayani. Dan aku tidak seperti dia, pemungut cukai ini. Alangkah sedihnya jikalau gereja menganggap diri lebih baik, menganggap diri lebih di atas orang lain, menyangka dirinya berarti. Padahal dia adalah orang yang berdosa, yang juga sama dengan orang yang lain. Mari jemaat sekalian, kita boleh menuai hidup di dalam roh, yaitu hidup di dalam kasih, hidup yang peduli, hidup yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi hidup yang boleh saling mengasihi, hidup yang boleh saling menguatkan, hidup yang saling mengingatkan, menegur satu dengan yang lain. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami, supaya kami boleh hidup tolong menolong Tuhan. Setiap kami yang di dalam keadaan baik, entah itu secara fisik, secara kesehatan, dan lebih penting secara materi dan juga kerohanian yang lebih utama Tuhan, biarlah kami boleh menolong mereka yang lemah, mereka yang jatuh di dalam pencobaan. Kami boleh dengan sabar memimpin mereka, menolong mereka. Karena Tuhan, kami pun suatu saat juga bisa jatuh. Kami juga bisa seperti mereka dan kami pun memerlukan pertolongan mereka. Tuhan, tolong bantu kami untuk tidak menyangka diri penting, menyangka diri suci Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh melihat bahwa kami adalah orang yang sama-sama berdosa, tetapi orang yang boleh diselamatkan oleh Engkau. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh saling tolong-menolong untuk boleh memenuhi hukum-Mu Tuhan, yaitu saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.